Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan daripada pembahasan dari kitab Silsilah Ta'limil Lughatil Arabiyyah di maddah An-Nahwu. Kita akan membahas ad-darsul rabi' dengan maudhu' silahul hayawan. Silahul hayawan. Jadi silah artinya adalah senjata hayawan. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru kita. Yang pertama, silahun artinya senjata, khalaqa yakhluqu artinya menciptakan, nabun artinya taring, khurtumun lil fil artinya belalai gajah, kornun ini artinya tanduk, lil hayawan ya, tanduk untuk hewan, toro yatiru terbang, kemudian najayanju selamat, annamlah semut, auladun ini jamak dari waladun, anak kecil, anak laki-laki ya. Al-hamamu artinya adalah burung merpati. Kemudian al-mustalahatul jadidah, istilah-istilah baru, asma'un fin nahwi. Jadi dalam nahwi itu ada yang dikatakan asma atau nama-nama. Kemudian af'alun fi'al fin nahwi. Jadi ini yang dimaksud dalam nahwu. Kita akan bahas sedikit nasnya. Lam yakhliqillahu hayawanan bighairi silahin lid-difa'i an nafsihi. Allah tidaklah menciptakan hewan, satu hewan pun tanpa diberikan senjata untuk menjaga diri mereka. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan yunasibuhu. Maka telah Allah ciptakan untuk masing-masing hewan senjata yang cocok dengan mereka. Fal asadu lahu nabun. Maka singa memiliki taring. Walil fili khurtumun. Dan untuk gajah belalai, walithawri kornun, dan untuk kerbau tanduk. Wa qad yazunnul insanu anna at-tuyura as-saghirata laysa laha silahun. Dan orang-orang itu mengira bahwasanya burung-burung kecil itu tidak memiliki senjata. Walakinnahu idza nazara ila al-hamami wal asafir. Akan tetapi apabila orang-orang ini melihat kepada burung merpati dan juga burung-burung kecil, arafa annaha tastati'u an tatira bisur'atin, maka mereka akan mengetahui atau dia akan mengetahui bahwasanya burung ini bisa terbang dengan cepat, wa tanjuwa bi nafsihi, dan dia akan selamat dengan dirinya sendiri, dengan bantuan dirinya sendiri. Wan namlatus saghiratu, dan semut yang kecil, hina ma yadkhulul filu qaryataha, ketika gajah ini masuk ke rumahnya ya, atau ke kampungnya, qaryataha atau tempat tinggalnya, wa yamshi ala auladiha, dan gajah ini jalan di atas anak-anaknya, tadkhulu fi udhunihi, maka semut itu akan masuk di telinganya, fayanamu ala al-ardi min al-alam syadid, maka dia akan berbaring di atas tanah, atau dia akan tidur di atas tanah karena kesakitan. Wa tahfadhun namlatus saghirah, dan semut kecil itu bisa menjaga anak-anaknya, auladaha minal filil kabir. Jadi semut kecil itu bisa menjaga anaknya dari gajah yang besar. Itu nas kita. Kemudian ini as'ilatul isti'ab, ini dijawab saja sesuai dengan nas. Kita akan bahas tentang anwa'ul harfi. Di sini ada tabelnya ya. Anwa'ul harfi itu macam-macam huruf. Jadi kita akan mengenal apa sih bagian-bagian huruf itu. Jadi al-jumlah ini dari nas. Yang pertama, lam yakhluqillahu hayawanan bighairi silahin. Al-harfu, huruf di kalimat ini adalah lam. Yang pertama ya, lam. Tidak, lam. Jadi nau'uhu, dia macamnya khasun bil fi'li. Jadi lam ini hanya bisa masuk ke fi'al saja. Jadi dia nggak bisa masuk di ism. Jadi dia disambungkan dengan fi'al seperti ini. Lam yakhluqi. Jadi setelahnya itu fi'al. Kemudian yang kedua, faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan. Qad, hurufnya adalah qad, jadi itu khasun bil fi'li. Jadi kata qad itu khusus untuk fi'al. Kemudian yang ketiga, lid-difa'i an nafsihi. An, di sini an harfnya, kemudian nau'uhu khasum bil ismi. Jadi an itu cuma bisa digunakan untuk ism. Kemudian yang keempat, yamshi ala auladiha. Ala di sini katanya itu khasum bil ismi. Ini juga khusus untuk ism. Kemudian fal asadu lahu nabun.
fal asadu lahu nabun. Kemudian yang keenam juga fayanamu 'alal ardi. Jadi hurufnya adalah fa ya. Jadi yadkhulu 'alal ismi wa yadkhulu 'alal fi'li. Jadi huruf fa itu bisa masuk ke ism dan juga masuk ke fi'al. Jadi di sini fal asadu lahu nabun ini masuk ke ism, kemudian fayanamu 'alal ardi itu masuk ke fi'al. Oke, kita bahas al-bahsu. Sini yang pertama, fil jumlatil ula dakhala al-harfu lam 'ala al-fi'li yakhluqu. Jadi di jumlah yang pertama atau di kalimat yang pertama huruf lam itu masuk ke fi'al yakhluqu. Wa fil jumlati tsaniyah dakhala al-harfu qad 'ala al-fi'li khalaqa wa la yumkinu an yadkhula al-harfu lam 'ala al-ismi. Dan di kalimat yang kedua qad itu masuk dalam fi'al khalaqa wa la yumkin, dan tidak mungkin huruf lam ini masuk ke ism. Jadi dia tidak bisa dicocokkan dengan isim setelahnya. Kama la yumkin ayyadakhula al-harfu qad 'ala al-ismi, sama dengan qad juga nggak bisa masuk di ism. Fa kullu min al-harfi lam wal harfi qad khasun bidukhuli 'ala al-af'al. Jadi huruf lam dan qad ini dia khusus untuk al-af'al, untuk fi'al. Kemudian yang kedua, wa fil jumlati tsalisah dakhala al-harfu 'an 'ala al-ismi nafs. Jadi di kalimat yang ketiga ada huruf an itu masuk ke ism nafsi ya, an nafsi. Wa fil jumlatir rabi'ah dakhala al-harfu 'ala al-ismi auladi. Dan di jumlah yang keempat atau di kalimat yang keempat ada huruf ala, dia masuk ke auladi. Jadi ala auladiha ya. Bisa dilihat tabelnya lagi. Wala yumkin ayyadakhula al-harfu an awil harfu ala al-fi'li. Dan huruf an dan ala ini tidak bisa masuk ke fi'al. Fa kullum min al-harfi an wal harfi ala khasun bidukhuli ala al-asma. Jadi huruf an dan ala ini khasun atau khusus untuk asma saja atau ism-ism. Ya, kemudian yang ketiga, wa fil jumlatil khamisah dakhala al-harful fa. Dan di kalimat yang kelima huruf fa itu masuk ke ism al-asad. Al-asad ya. Wa fil jumlati sadisa dakhala al-harful fa 'ala al-fi'li yanam. Dan di kalimat yang keenam huruf fa masuk ke fi'il yanam. Fal fa, maka huruf fa ini harfun yajuzu ay yadkhula 'ala al-ismi. Jadi huruf yang boleh masuk ke ism, kama yajuzu ay yadkhula 'ala al-fi'li, dan dia juga boleh masuk ke fi'il. Jadi dia bisa digunakan untuk ism dan juga bisa digunakan untuk fi'il. Jadi kesimpulannya kita ada al-qaidah yang pertama, al-harfu salasatu anwa'in. Jadi huruf itu ada 3 macam atau 3 bagian. Yang alif nau'un yadkhulu 'ala al-fi'li faqat. Jadi ada bagian yang hanya masuk ke fi'il saja, mislu lam wa qad wa an wa lan wa kay. Jadi ini huruf-hurufnya yang hanya digunakan untuk fi'al. Lam, wa qad, an, lan, kay. Tuh. Kemudian ba, nau'un yadkhulu 'ala al-ismi faqat. Jadi ada juga bagian atau ada juga yang dia hanya masuk ke ism saja. Mislu an, wa ala, wa fi, wal ba, wal kaf. Jadi 5 huruf ini mereka hanya masuk ke ism saja. Kemudian jim, nau'un yadkhulu 'ala al-ismi wal fi'li. Jadi ada bagian yang mereka bisa masuk ke ism dan juga ke fi'al, seperti huruf fa, wal waw, wa summa. Jadi fa, waw dan summa ini bisa digunakan untuk fi'al dan juga ism. Jadi itu kaidah kita. Sini ada at-tadribat. Kita bahas sedikit at-tadribat. Awalan, iqra'i surataini al-atiyaini, thumma istakhrij minhum al-huruf al-khassata bid-dukhuli 'ala al-ism asma' wal huruf al-khassata bid-dukhuli 'ala al-af'al wal huruf allati tadkhulu 'ala al-asma'i wal af'al. Jadi ini kita disuruh untuk membaca dua ayat ya. Kemudian kita keluarkan yang mana huruf yang dia cuma cocok untuk asma, dan yang mana huruf yang cocok untuk af'al saja, dan huruf yang bisa digunakan untuk keduanya. Jadi kita baca dan silahkan penjelasannya sama seperti di atas. Oke. Kemudian sanian, akmil kulla jumlatin bil harfil munasib kama fin namuzaj. Jadi ini dipilih saja seperti namuzajnya ya.
Raja'tu ilal baiti. Raja'tu titik-titik baiti. Jadi kita kita sesuaikan. Kalau misalnya raja'tu bil baiti, saya pulang dengan rumah, berarti itu nggak cocok ya. Ila ke, jadi itu lebih cocok. Kemudian qada juga nggak bisa, karena qada telah, itu nggak bisa. Jadi raja'tu ilal baiti sama dengan sampai nomor ke-8 di bawah itu disesuaikan seperti itu. Kemudian seperti ya, saya contohkan nomor satunya. Titik ugadiral qaryata godan. Lan ini masuk untuk fi'al. Ala dia masuk untuk apa? Ila masuk untuk apa? Ala itu masuk untuk ism. Kemudian ila juga masuk untuk ism. Sementara di sini ugadira itu adalah fi'al. Jadi yang benar adalah lan ugadiral qaryata godan. Seperti itu sampai nomor 8. Kemudian salisan dha' harfan khasan bil dukhuli 'ala al-fi'li fil makanil khali. Jadi di sini kita harus memasukkan huruf yang cocok dengan fi'al di bawah ini. Jadi kita ngambilnya yang kata-kata yang bisa, huruf-huruf yang bisa masuk ke fi'al. Jangan sampai kita ngambil yang cuma khasun bil asma, kita masukkan di sini. Dan sesuaikan dengan maknanya. Dan rabi'an dha' harfan khasan bidukhuli 'ala al-ismi fil makanil khali. Ini juga seperti di atasnya, tapi yang khusus untuk asma. Jadi silahkan diterjemahkan, kemudian diisikan apa yang cocok. Sama seperti khamisan harfan munasiban fil makanil khali, ini juga dimasukkan huruf yang cocok di tempat yang kosong. Oke, untuk selebihnya insyaallah saya nggak bahas, sampai situ aja ya di al-khamis, di tadribul khamis. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Barakallahu fikum.